Guild adalah sebuah grup yang dapat menguntungkan bagi para player. Dan dari semua itu, Guild Phoenix memiliki segala macam kecurangan untuk mendapatkan kekuatan dan uang yang membuatnya menjadi guild nomor 2 di Korea. Dengan melalui kecurangan Guild Phoenix, ide idealistik Guild Messiah bersinar lebih terang. Kim Woo-jin, dia yang tak bisa menyia-nyiakan waktunya itu untuk menjadi lebih kuat agar bisa membalaskan dendamnya. Dia pun pergi ke markas utama Guild Phoenix untuk menjalin sebuah kontrak bersama mereka. Dan di tempat itu, setelah menemui perwakilan dari guild tersebut, pria itu pun lalu menyodorkan sebuah kontrak kepada Kim Woo-jin dan berkata, kalau setiap kali Kim Woo-jin menyelesaikan sebuah dungeon, pria tersebut berkata kalau Kim Woo-jin pasti akan mendapatkan biaya tambahan. Dan setelah membaca isi dari kontrak tersebut, Kim Woo-jin berkata dalam hatinya, kalau anggaran yang diberikan oleh pihak Guild Phoenix tersebut sama sekali tidak bisa menunjang item-item yang benar-benar ia butuhkan. Kemudian Kim Woo-jin pun bertanya, bagaimana cara pria tersebut untuk membuktikan kredibilitasnya sebagai seorang player? Karena tidak ada cara untuk menunjukkan status Windows para player kecuali untuk dirinya sendiri. Pria tersebut pun lalu mengeluarkan barang dari balik saku jasnya itu. Dan ternyata, itu adalah sebuah halaman skill kemampuan eksklusif sang pengganti kegelapan. Dan menyuruh Kim Woo-jin untuk memilih dari beberapa skill tersebut lalu merobeknya. Karena, jika Kim Woo-jin adalah seorang player, pria itu berkata kalau dia bisa mengecek, apakah orang yang merobek halaman skill tersebut adalah seorang player atau bukan. Di sisi Kim Woo-jin, dia yang melihat setiap halaman skill tersebut pun sedikit terkejut, karena di antaranya ada skill yang cukup berguna untuk karakter profesi yang ia pilih. Dan skill tersebut bernama Hemotoxin, dengan deskripsinya antara berikut, tipe Dark, syarat memperoleh skill tersebut dari level 1 ke atas. Dan efeknya adalah, darah dari pengguna skill tersebut bisa berubah menjadi racun. Dan semakin tinggi level kemampuan penggunaannya, racun tersebut akan semakin mematikan. Dengan ia mendapatkan skill tersebut di tempat itu, Kim Woo-jin merasa mendapat jackpot, karena kemampuan tersebut adalah kemampuan yang cukup sulit didapatkan. Meski kemampuan tersebut terlihat sangatlah simpel, tapi dengan The Blood Golem, efek dari skill tersebut bisa dilipat gandakan, dan tanpa pikir panjang, Kim Woo-jin pun memilih skill tersebut dan langsung merobeknya. Dengan dibarengi cahaya yang berkumpul di sekitarnya itu, Kim Woo-jin pun akhirnya bisa menggunakan skill tersebut. Setelah pertemuan itu berakhir, Kim Woo-jin yang kembali ke tempat tinggalnya dan beristirahat, dia pun bermimpi bertemu dengan teman-temannya pada saat di kehidupannya yang lalu. Dan di mimpi itu, salah satu dari rekannya pun bertanya-tanya, kenapa Kim Woo-jin bersedia menjadi anjing pemburu bagi Guild Messiah? Dan rekan perempuannya itu pun memikirkan hal yang sama. Apakah Kim Woo-jin benar-benar cocok menjadi seorang anjing pemburu? Dan rekannya yang lain yang berkepala pelontos pun mempertegas pertanyaan mereka. Kalau Kim Woo-jin benar-benar cocok dalam tugas tersebut, karena, menurut si pria berkepala pelontos, Kim Woo-jin adalah orang yang berkarakter paling buruk di guild mereka. Kemudian pria itu berkata kepada perempuan tersebut, jika dirinya bersama dengan Kim Woo-jin dalam waktu yang sedikit lebih lama, dirinya pasti akan tahu seberapa buruk kepribadian yang dimiliki oleh Kim Woo-jin. Dan sebelum pembahasan obrolan mereka selesai, Kim Woo-jin yang ada di depan mereka pun berteriak dengan lantang, kalau para monster sebentar lagi akan datang dan menyuruh mereka untuk bersiap bertarung. Kim Woo-jin yang akhirnya bangun dari mimpinya itu pun masih merasa kebingungan. Karena, meski setelah ia terlahir kembali ke masa lalunya itu, dirinya masih bisa mengingat tentang mereka. Dan karena ia telah dilahirkan kembali ke masa lalunya itu, Kim Woo-jin pun bertanya-tanya, apakah dia akan bisa bertemu lagi dengan rekan-rekannya itu. Setelah beberapa waktu berlalu, di tempat lain, tepatnya di daerah Gwanmam Taman Olahraga, terlihat sekelompok orang yang telah menjadi player pun mencoba memasuki sebuah dungeon. Dan salah satu dari mereka yang baru datang dan menyapa yang lain,
Perempuan dari anggota tersebut pun sambil berlaga imut. Dia berkata kepada pria yang baru datang, kalau itu adalah perburuan pertama bagi dia dan yang lain. Dan karena hal tersebut, perempuan itu pun meminta pria berkepala pelontos membimbing dan menjaga mereka. Dan pria berkepala pelontos yang diketahui dia bernama Joseph, sambil menyombongkan dirinya dengan mengatakan kalau dia sudah keempat kalinya memasuki sebuah dungeon. Dia berkata kalau dia pasti akan menjaga mereka. Sebelum memasuki dungeon tersebut, Joseph pun lalu bertanya kepada mereka, di mana keberadaan anggota terakhir dari anggota kelompok mereka. Dan tak berselang lama, datanglah sebuah mobil mini klasik yang terlihat sangat usang. Dan pada saat itu, pria yang berambut kuning yang terlihat marah pun berkata, kalau pria yang baru datang tersebut, meski itu adalah hari pertamanya untuk mengikuti perburuan, dia malah jadi orang paling terakhir yang datang untuk mengikuti perburuan tersebut. Dan karena hal itulah, pria berambut kuning pun merasa kesal, dan akan mendisiplinkannya di kemudian hari. Dan perempuan yang tadi pun bersependapat dengannya. Karena kalau bukan karena mereka, pria yang baru datang itu tidak akan bisa mengikuti perburuan tersebut. Dan diketahui, orang yang baru datang itu adalah Kim Woo-jin. Setelah mereka berkumpul, mereka pun mulai pergi untuk memulai perburuan mereka. Namun sebelum mereka memasuki sebuah dungeon, mereka harus mengikuti dungeon briefing terlebih dahulu untuk mengetahui medan dan monster apa saja yang akan mereka lawan di dalam dungeon tersebut. Dan diketahui, dungeon yang akan mereka masuki adalah dungeon Gua Goblin dengan rank E. Yang mempunyai persyaratan yang bisa memasuki dungeon tersebut hanya player level 10 ke atas, dengan maksimal party sebanyak 5 orang, dan syarat penaklukannya harus membunuh semua goblin dalam dungeon tersebut. Setelah menerangkan semua hal tentang dungeon tersebut, pria yang memimpin dalam briefing itu pun lalu berkata kepada Kim Woo-jin dan kelompoknya, jika di antara mereka memiliki masalah apapun atau ingin mengundurkan diri dalam perburuan tersebut, pria itu berkata untuk menyampaikannya langsung kepadanya. Namun kalau tidak ada masalah sedikit pun, mereka akan segera melakukan perburuan tersebut. Namun sebelum itu, pria itu pun menyuruh mengecek inventory mereka masing-masing. Dan pada saat mereka mengecek inventorinya, ada yang terkejut, ada juga yang biasa saja, termasuk Kim Woo-jin, dan karena tidak ada seorang pun yang ia kenali. Sambil tersenyum, Kim Woo-jin berkata dalam hatinya, kalau dia tidak akan peduli kepada mereka pada saat perburuan telah dilakukan. Setelah persiapan mereka selesai, mereka pun berjalan memasuki dungeon itu. Dan karena itu adalah pengalaman pertama bagi kelompok tersebut, si perempuan itu pun terkejut, karena itu adalah hal baru baginya bisa melihat dunia lain selain bumi yang ia huni. Dan di sisi pria berambut kuning, dia yang bertipe serangan jauh yang menggunakan peralatan busur pun berkata, kalau rasanya memasuki dungeon itu seperti dia sedang masuk ke dalam sebuah game. Namun meski begitu, Joseph berkata, kalau itu adalah dunia nyata, ketika mereka mati di dalam dungeon tersebut, sepenuhnya mereka pun akan mati di tempat itu. Dan menyuruh mereka semua untuk berwaspada, karena mereka hanya memiliki satu nyawa saja. Di sisi lain, Kim Woo-jin yang terlihat pergi ke suatu tempat, dia ternyata mencoba membaca situasi dari tempat tersebut dengan cara melihat jejak yang ditinggal oleh para goblin, dan setelah tahu kalau di tempat tersebut terdapat para monster goblin dengan jumlah yang bisa dibilang cukup banyak, Joseph yang menghampirinya pun lalu berkata, selagi mereka membuat base camp untuk mereka, dia meminta Kim Woo-jin untuk mengecek area sekitar mereka, dan tanpa pikir panjang, Kim Woo-jin pun menerima permintaan tersebut dan langsung meninggalkan mereka. Namun tanpa ia sadari, itu adalah permintaan yang sangat beresiko bagi nyawanya itu. Dan kemudian, Joseph pun mengajak mereka untuk bersiap-siap melakukan perburuan. Dengan tidak adanya Kim Woo-jin, Joseph berkata kalau semua item dari para monster yang akan mereka buru, semuanya bisa mereka miliki tanpa membagikan kepada Kim Woo-jin. Namun di sisi Kim Woo-jin, ternyata dia sudah tahu
kalau dia telah dijadikan umpan bagi mereka. Dan sambil tersenyum, Kim Woo-jin berencana akan membalas perbuatan mereka. Di sisi lain, tepatnya di Guild Messiah, terlihat Park Shin-hye sedang memimpin dalam sebuah rapat yang diadakan oleh Guild Messiah. Dan setelah para anggotanya datang dalam pertemuan tersebut, Park Shin-hye pun berkata kalau dia akan memperkenalkan anggota baru yang akan berpartisipasi di misi yang akan mereka lakukan. Dan ketika anggota barunya tersebut memasuki ruangan pertemuan itu, salah satu petinggi dari Guild Messiah yang bernama Yang Ji-ho, dia terlihat kesal kepada anggota barunya itu. Dan anggota barunya itu yang diketahui dia bernama Suzuki Eiichi. Setelah memperkenalkan dirinya, dia berkata kalau dia sudah tidak asing melihat beberapa dari mereka. Kemudian, Lee Si-jun selaku Guild Master dari Messiah pun menyambut Suzuki Eiichi dengan senang hati. Suzuki Eiichi yang bertanya apa tugas yang harus ia lakukan kepada Lee Si-jun dengan sikap yang formal. Yang Ji-ho yang berada di sisinya pun marah dan mendobrak meja kemudian berkata kepada Suzuki Eiichi, kalau dia benar-benar sangat lancang berkata dengan sikap seperti itu kepada masternya itu. Dengan para anggota lain yang ada di tempat tersebut seperti Noda Heijiro yang dikenal sebagai master pemanah, serta Sukahara Ken sebagai master pedang, mereka hanya diam dan melihat pertikaian tersebut. Dan di sisi Suzuki Eiichi, dengan santainya pun membalas perkataan dari Yang Ji-ho. Apakah sikapnya itu membuat Yang Ji-ho marah? Ataukah karena peristiwa terakhir kali yang membuatnya menaruh dendam terhadapnya itu? Pada saat pertikaian itu mulai bertambah memanas, salah satu dari petinggi Guild Messiah yang bernama Kim Jae-hon sedikit merasa kesal, karena Yang Ji-ho tidak bisa mengontrol emosinya di pertemuan tersebut, dan kemudian, Lee Si-jun pun menyuruh Yang Ji-ho untuk berhenti membuat keributan, dan dengan melihat tatapannya saja, Yang Ji-ho pun langsung terdiam dan duduk kembali di tempatnya itu. Namun di dalam hatinya, Yang Ji-ho berkata kalau dia pasti akan menghancurkan wajah arogannya Suzuki Eiichi. Dan setelah situasinya mulai terkontrol kembali, Park Shin-hye pun berkata kepada Suzuki Eiichi, dengan pekerjaan yang telah direkomendasikan kepadanya, seberapa lamakah mereka harus menunggu hasilnya itu? Dan Suzuki Eiichi pun berkata, kalau hanya menemukan lokasi dari bahan yang mereka butuhkan, dia berkata kalau itu cukup hanya butuh 3 hari saja. Dan Lee Si-jun yang mendengar itu, dia pun berkata, kalau waktu tersebut tidak buruk buat mereka untuk menunggu hasilnya itu. Kembali ke tempat Kim Woo-jin yang sedang melakukan pemburuan, dia yang terlihat sedang melacak keberadaan para goblin pun merasa sangat canggung dengan apa yang telah ia lakukan. Karena gaya investigasi serta bertarungnya itu diajarkan oleh seseorang, yang ternyata itu adalah ajaran dari Suzuki Eiichi. Di waktu itu, pada saat sedang menginvestigasi sebuah dungeon bersama Suzuki Eiichi, dia berkata, kalau semua jejak yang mereka dapat bisa menjadi petunjuk penting bagi mereka, sehingga bisa membuat mereka untuk bertahan hidup dari dungeon tersebut. Kemudian, Kim Woo-jin berkata, bukankah untuk menaikkan kemampuan bertahan hidup lebih baik bertambah kuat saja? Dan Suzuki Eiichi pun membalas perkataan dari Kim Woo-jin tersebut. Karena tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, mereka pasti memiliki kelemahan yang akan segera terungkap. Kim Woo-jin, dia yang teringat dengan Suzuki Eiichi pun berkata dalam hatinya, kalau pelajaran yang ia dapatkan darinya, dia pikir itu adalah pelajaran bagi dirinya saja, melainkan bagi Guild Messiah itu sendiri. Tidak hanya dia membunuh untuk Guild Messiah, tapi dia juga menjadi anjing buruan loyal untuk mereka. Namun, dengan pelajaran yang telah ia ajarkan kepadanya itu, hal itu akan menjadi pedang yang akan menusuknya dari belakang. Pada saat ia sedang memikirkan hal tersebut, tak diduga serangan mendadak pun muncul dan melesat ke arahnya. Tapi, Kim Woo-jin bisa menghindari serangan tersebut, dan diketahui, serangan tersebut dilakukan oleh salah satu dari sekelompok goblin yang datang untuk membunuhnya. Kim Woo-jin pun lalu membuka inventorinya dan mengambil sebuah belati. Kemudian, dia melukai tangan kirinya untuk mengeluarkan darah dari tubuhnya. Karena,
Ia ingin mencoba skill Hemotoksin yang baru ia dapatkan, dan pada saat salah satu dari mereka bergerak untuk melancarkan serangannya, Kim Woo-jin dengan cepat menghindari serangan tersebut, lalu dia pun melukai goblin tersebut dengan cara menggoresnya dengan belati yang sudah dilumuri darah yang bersifat racun tersebut. Namun meski goblin itu terkena racun darah dari skill Hemotoksin, goblin itu masih bisa bergerak dan melancarkan serangannya, sehingga Kim Woo-jin pun menyadari, kalau skill tersebut tidak terlalu ampuh untuk ia gunakan karena level dirinya yang masihlah rendah. Dan karena hal itu, ketika salah satu dari monster tersebut melancarkan serangan dengan cara melompat ke udara, setelah menghindari serangan tersebut, Kim Woo-jin pun mencoba metode bertarung yang lain, dan melemparkan belati tersebut ke salah satu goblin yang ada di depannya, yang tepat mengenai kepala goblin tersebut. Meski ia tahu kalau serangan goblin sangatlah mudah untuk dibaca dan takkan sulit untuk ia atasi, tapi kalau pertarungan mereka memakan waktu yang agak lama, hal tersebut bisa mengundang dan menarik para goblin untuk berdatangan. Dan karena hal tersebut, Kim Woo-jin pun mengeluarkan sebuah cambuk dari inventorinya itu, yang diketahui, itu adalah cambuk Dewa Goblin, dengan efek yang langsung aktif ketika melawan para goblin. Hal itu pun membuat para goblin merasa ketakutan, dan deskripsi dari item tersebut antara lain. Rank unik, bisa digunakan oleh player berlevel 1 ke atas. Dengan efek, saat digunakan kekuatan player yang menggunakannya bertambah 5, serta menambah basic attack sebesar 10%, ditambah menambah 30% damage melawan para goblin. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.